Kata orang, cinta itu buta. Benarkah begitu? Menurutku, istilah itu memang ada benarnya. Sebab jika rasa cinta itu sudah mulai tumbuh, ia tak mengenal tempat dan waktu. Kepada siapa, mengapa, dan bagaimana, semua itu sudah tak masuk logika. Hanya perasaan saja yang bicara. Maka, rasa suka itu bisa mengalahkan segalanya, dan itulah yang disebut dengan cinta buta. Gitu kan menurut pendapatku. Hehehe, rupanya, hal inilah yang tengah terjadi pada diriku. Tiba-tiba saja aku jatuh hati kepada teman adikku. Dan ujungnya, kami pun menjalani hubungan rahasia, yang rumit dan ruwet. Padahalnya, ia tak lagi berstatus single. Kenalin dulu, namaku Fahri, umur 26 tahun. Anak ketiga dari 4 saudara. Kakak-kakakku sudah pada nikah dan sudah membangun rumah tangganya sendiri di luar sana. Sementara adikku, Artika, masih kuliah semester akhir, dan sedang sibuk urusan skripsi. Artinya, sebentar lagi ia akan lulus. Sebenarnya aku sangat gak berharap jika Tika cepat lulus. Pasalnya, aku sedang giat-giatnya cari perhatian sama temannya. Namanya Jihan. Aku lagi tergila-gila kepadanya. Gara-garanya ya tentu karena Jihan itu sangat cantik. Jika tersenyum, hiperbolanya matahari seketika bisa meredup dan bikin adem di hati gitu loh. Yah, namanya orang lagi tergila-gila, semua yang ada pada dirinya nampak indah gak ada kurang-kurangnya. Gitu toh, setiap dia ajak main ke rumah sama Tika, selalu saja aku nyuri-nyuri pandang. Menurutku, wajahnya itu gak membosankan kalau dipandang. Tapi aku sempat kecewa berat gitu, ketika Tika bilang, "Mas Fahri gak usah macem-macem. Jihan itu sudah punya suami, jangan ganggu istri orang, enti malu-maluin Tika." Gitu kan katanya. Waduh, aku kaget, dan rasa kecewa seketika menghujam di hati. Wasem tenaan, kataku dalam hati. Tapi yang gak habis pikir, setelah tahu Jihan sudah berkeluarga, dan aku sudah gak begitu berselera melanjutkan PDKT, alah, dia malah menunjukkan sikap jinak-jinak merpati. Itu kan yang bikin aku kembali penasaran. "Mas Fahri minta nopenya dong. Kayak gitu kan katanya di suatu sore saat main ke rumah lagi. Minta saja ketika, ia punya kan?" Sahutku kayak gak semangat. Minta nope buat apa sih? Jadilah istri yang setia, jangan coba melakukan yang macem-macem. Kayak gitu kan sambungku dalam hati. Tapi mau minta Tika rasanya gak enak mas, jawab Jihan. Lah, kenapa kok gak enak segala? Entar dia tahu kalau aku naksir kakaknya. Kayak gitu katanya enteng, gak ada beban dengan status. Spontan kedua mataku melebar selebar-lebarnya. Tapi sebelum aku ngomong apa-apa, Tika keburu muncul dari dalam. Aku jadi pura-pura sibuk nyuci motor. Setelahnya itu, aku jadi kepikiran terus. Sikap aneh Jihan bikin aku suka ngelamun. Ucapannya begitu bloko suto, tanpa tedeng aling-aling. Begitu mudahnya ngomong kalau dia naksir aku. Hello, terus apa kabar dengan suaminya? Haduh, sepertinya ini godaanku. Aku mah masih sadar dan otakku masih waras untuk berpikir. Aku terus mengusir pikiran-pikiran tentang Jihan. Aku gak mau jadi orang ketiga dalam rumah tangganya. Lagian gak pernah mimpi, aku akan mengganggu istri orang. Itu terlalu naif dan memalukan buat laki-laki ganteng dan masih lajang. Kayak gak ada wanita lain aja. Gitu kan? Sampai suatu ketika, ada nope asing telpon aku. Tapi gak aku angkat. Bukan apa-apa.
Aku memang gak pernah terima telepon dari Nope asing. Musabab aku sering diteror debt collector, lantaran aku banyak ambil hutang di pinjol, dan bayarnya telat-telat. Makanya jauhi itu ya dek ya. Setelah 2 kali telepon dan gak aku angkat, Nope itu kirim pesan WA. Isinya kayak gini, Mas Fahri, aku Jihan. Anehnya, setelah baca WA itu aku langsung respon. Kok kamu tahu Nopeku? Tanyaku penasaran. Aku ambil dari ponselnya Tika. Lah, dia tahu gak? Ya egak lah mas, kan aku juga ngerti. Aku narik nafas lega. Sebenarnya gak masalah sih. Cuma gak enak saja. Lagian Tika sudah pernah warning aku gak boleh macem-macem sama Jihan. Terus kamu ini di mana? Tanyaku. Di rumah mas. Suamimu. Ya kerja mas kalau jam segini. Mau tanya, kenapa kamu ingin sekali punya Nopeku sih? Karena aku suka sama Mas Fahri, boleh kan? Waduh, aku kaget lagi. Ini anak aneh banget, ngomongnya enteng kayak gak dipikir gitu. Kalau konangan suaminya kan ngundang penyakit. Mas Fahri juga suka aku kan, iya kan? Walah, seruku, kaget malah setengah hidup. Malu campur khawatir, dia telah tahu rahasia hatiku. Ayo, ngaku saja mas. Katanya lagi, serasa suruh aku berkata jujur. Lia sih. Tapi setelah tahu kamu sudah punya suami, aku sudah gak minat lagi, sorry ya. Kayak gitu kan pengakuanku. Emang kenapa gak minat lagi? Kalau aku yang minat gimana? Pertanyaan Jihan bikin aku seperti orang senewen. Pertanyaan yang menurutku gak mutu dan gak butuh jawaban. Makanya aku pun diam sejenak. Tapi Jihan kirim WA lagi. Mas, Lia, ketemu yuk. Ketemu. Mau ngapain? Aku mau cerita. Cerita apaan sih? Ya cerita. Banyak pokoknya. Mau gak? Sesaat aku diam. Masih merasa heran dengan sikap Jihan. Andai saja kamu belum punya suami sudah pasti aku senang dengan ajakanmu. Tapi menjadi hal yang mengkhawatirkan setelah tahu statusmu. Kata hatiku, penuh sesal. Emang mau ketemu di mana? Tanyaku, yang akhirnya merespon juga. Terserah Mas Fahri, mau di mana? Aku manut. Walah, seruku, makin banyak kaget. Kenapa sih? Tanya Jihan. Kirain yang ngajak sudah nentuin tempat ketemunya, balasku. Sudah sih. Cuma sanksi, takutnya Mas Fahri gak merekom, gitu kan jawabnya. Emang di mana? Tanyaku, penasaran. Ngebel, Lia, jauh banget sih. Emang kalau jauh kenapa? Kan malah asyik. Aku gak langsung jawab, diam sembari mikir. Wah, ini anak bukannya ngajak ketemuan malah ngajak mau bikin masalah. Gitu kan pikirku. Kalau kesana entar kemalaman, gimana? Aku malah tanya, ya gak apa-apa toh. Kita kan malah bisa nginep, lagi-lagi bikin pusing saja kemauannya. Waduh, kenapa? Kaget ya? Katanya, lialah. Tapi gak apa-apa sih, aku malah senang. Bukti kalau aku masih JEJAKA. Hehehe, Jihan ngekeh. Akhirnya aku berangkat. Itu pun setelah Jihan ngasih tahu kalau misuannya sudah 2 hari keluar kota. Dan katanya di Batu selama seminggu. Sedang acara diklat. Biasa mau naik golongan. Selayaknya pasangan kekasih, kami berangkat boncengan naik motor kesayanganku. Ngebel, merupakan destinasi wisata. Tapi sepi, karena saat itu hari biasa. Kami muter-muter juga istirahat berdua sambil mendengar cerita Jihan. Ternyata, cerita tentang kekecewaannya dijodohkan sama ortunya.
Usia suaminya 10 tahun di atasnya. Ortunya ingin Jihan hidup bahagia, setelah bersuamikan seorang ASN yang masa depannya pasti. Ortu yang matre. Melihat bahagia hanya dari harta dan jabatan. Alhasil, Jihan justru gak bahagia. Dan lagi nyari kebahagiaan sendiri di luar. Ini sebenarnya kasus klise yang sudah sering dialami para orang tua. Tapi hanya sedikit dari mereka yang sadar dan mau mawas diri. Boleh main jodohin anak, dengan catatan, orientasinya jangan karena dunia. Karena dunia itu fana. Begitu kan menurut pemikiranku. Hehehe. Lalu kenapa kamu malah ngajak aku ketemuan? Tanyaku. Jujur, aku sayang kamu mas. Yang ini, aku gak kaget. Sudah dari kemarin, saat dia minta nope, aku sudah melihat perasaannya. Tapi jangan bikin masalah di dalam masalah ya. Bisa-bisa nanti kamu malah terpuruk, ujarku. Jihan diam. Dia malah menyenderkan kepala di bahuku. Baru berkata, aku mau jujur sama Mas Fahri. Soal, sahutku. Dia diam lagi. Seperti ragu-ragu. Lalu aku meraih tangannya kemudian menggenggam jemarinya. Siapa tahu itu bisa bikin dia berani bicara. Benar saja. Dia langsung bicara kayak gini. Aku ingin sekali merasakan bercinta dengan orang yang aku cintai. Aku kaget. Sampai tubuhku berguncang. Kamu sadar dengan ucapanmu barusan? Tanyaku, sembari menatapnya serius. Sadar, jawabnya. Terdengar enteng sekali. Apa kamu gak merasa bersalah? Tanyaku lagi. Kesalahan itu sudah kutebus dengan pengabdianku selama ini sama suami. Kalau kamu memang gak bahagia, kenapa gak mengajukan gugatan cerai? Aku belum tega bikin ortuku kecewa. Apa bedanya dengan nanti? Mungkin nanti ortuku sudah bisa menemukan kesadarannya. Aku diam, mencoba memahami perasaannya. Saat ini dia tengah berada dalam keadaan kecewa yang memuncak. Nasihat gak akan mempan menembus hatinya. Dan aku sendiri gak munafik. Aku merasa ada di pihak yang diuntungkan. Aku sangat senang dicintai orang yang sebenarnya aku cintai. Meski keadaannya harus ada pihak yang tersakiti. Hingga akhirnya kami sepakat untuk cari tempat yang lebih aman dan paling nyaman. Mas Fahri ikhlaskan? Tanya Jihan dengan nada memelas sekali. Aku jadi merasa kasihan. Tanpa ngomong, lalu kurai dirinya dan aku dekaf kuat-kuat. Selanjutnya, terjadilah apa yang kami inginkan. Gak ngangka, tadi yang nampak seperti bunga yang layu, mendadak Jihan berubah menjadi kijang emas yang lincah dan terengginas. Dalam hal ini Jihan menjadi mentorku, yang sesekali mengarahkan agar bisa berjalan seiring selangkah secara lancar, sportif, dan sama-sama membawa kemenangan. Semangatnya berkobar, melebihi semangatnya emak-emak saat mengikuti lomba 17-an. Aku gregetan mas kalau lihat yang begini. Ucapnya saat usai yang pertama. Lah, maksudnya? Tanyaku sok gak paham. Yang ini loh mas, bener-bener super ini. Jawabnya masih gregetan sambil bangkit untuk menuju perjalanan selanjutnya. Kali ini makin jauh, makin lama, lelah tapi terasa indah banget. Kami seperti kupu-kupu yang terus mencari sari bunga sembari menggapai puncak tamannya. Hems, aku dapat lagi mas. Serunya. Dan pada akhirnya Jihan tersenyum bahagia. Rupanya apa yang diinginkan selama ini sudah tercapai. Bagaimana? Apa masih ingin melanjutkan perjalanan menuju puncak ketiga? Tanyaku muju Jihan, biar dia sampai merasa bosen dan gak mau lagi. Aku terserah Mas Fahri saja. Hanya begitu jawabnya. Dan di puncak taman yang keempat,
Jihan baru ngomong, "Sudah, cukup Mas. Kuakui, Mas Fahri memang hebat, belum terlihat lelah setelah kita naik puncak sebegitu jauhnya, sebegitu tingginya." Seperti itulah kisahku bersama teman adikku. Kalau gak salah hubungan kami berjalan hampir 2 tahun. Semua aku akhiri setelah aku menikah. Dan bersyukurnya, saat ini aku sudah hidup bahagia bersama istriku tercinta. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.